Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, kita sering mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul. Tentu tidak ada kisah yang lebih baik di dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaikal hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Sebagian para ulama berselisih pendapat dari sekian kisah para nabi dan rasul. Mana kisah yang paling baik dari seluruh kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim? Ada yang mengatakan bahwa kisah yang terbaik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, karena memang Adam adalah bapak pertama manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisah Ibrahim, karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, di mana setelah diutusnya Ibrahim tidak ada para nabi dan rasul kecuali dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Alasannya karena hampir seluruh surah dalam Al-Quran secara umum ada petikan-petikan kisah Nabi Musa di dalamnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran, dan ini yang paling kuat, wallahu alam, adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kenapa kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan kisah terbaik di dalam Al-Quran? Karena secara zahir dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, Allah mengatakan, Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami akan mengkisahkan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik dalam Al-Quran. Dan ini terdapat dalam surah Yusuf ayat ketiga. Karena kisah Nabi Yusuf ini unik. Pada awal kisah bercerita tentang mimpi, pertengahan kisah mimpi lagi, dan akhir kisah mimpi lagi. Dan tidak ada pada kisah nabi-nabi yang lain. Walaupun ada beberapa kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam hidup di istana. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam juga sama hidup di istana. Musa di istana Fir'aun, sementara Nabi Yusuf di istananya seorang pejabat tinggi Mesir namanya Al-Aziz. Kemudian yang kedua, Nabi Musa terpisah dengan ibunya dari bayi, dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam terpisah dengan bapaknya Nabi Yakub dari kecil. Kemudian ketiga, Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang diangkat menjadi anak, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asiyah bintu Muzahim, ibu angkatnya Nabi Musa. Lah Nabi Yusuf juga sama diambil oleh Zulaika, istri daripada Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir. Jadi kerajaan tinggi Mesir itu di bawah raja ada gubernur-gubernur. Pemimpin gubernur itu namanya Al-Aziz. Jadi gubernur itu di bawah raja Mesir. Pemimpin tertinggi setelah raja Mesir itu Al-Aziz. Lah yang meminta agar Yusuf dibeli ketika dijual oleh para pedagang adalah istrinya Zulaika. Jadi ada kemiripan, tetapi walaupun demikian ada perbedaan. Ada yang diunggulkan di satu kisah dan tidak dikisahkan di tempat lain. Tetapi secara zahir ayat dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, maka Allah mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanal qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tahu bahwa hajat kita sebagai manusia kepada diutusnya para nabi dan rasul itu sangat besar. Karena tanpa mereka para nabi dan rasul mungkin kita sudah tersesat jauh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Manusia tidak pernah diciptakan begitu saja, habis diciptakan dibiarkan begitu, enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah. Para nabi dan rasul ada yang kita kenal nama-namanya, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran, jumlahnya 25 nabi dan rasul. Semua disebut secara nama, tapi bukan berarti nabi berjumlah 25 nabi dan rasul, tidak. Nabi itu banyak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan di antara mereka ada yang kami kisahkan. Tetapi di antara mereka juga ada yang kami tidak kisahkan.
Artinya banyak rasul yang diutus itu, para nabi yang diutus itu banyak. Cuma yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul saja, dan ini wajib kita imani. Satu saja kita kufur dengan seorang rasul, maka sama dengan kita mengkufuri semua para rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita dilarang untuk membeda-bedakan para nabi dan rasul. Ikhwatal iman, di dalam 25 para nabi dan rasul itu ada rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi minar rasul. Dan ulul azmi itu dimulai dari Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir ditutup oleh kenabian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulul azmi. Jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus, karena sebelumnya belum ada rasul. Nabi Adam bukan rasul, dia adalah seorang nabi. Kemudian setelah Nabi Adam ada Nabi Syed, dia bukan rasul, dia nabi. Setelah Syed ada namanya Idris alaihissalam, dia bukan rasul tapi dia nabi. Rasul pertama barulah Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah rasul pertama. Setelah Nuh alaihi salatu wassalam kemudian diutus kepada kaum yang tersebar kesyirikan pertama di permukaan bumi ini. Kemudian kaumnya dibinasakan kecuali Nuh alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang di perahunya. Maka kemudian setelah Nabi Nuh meninggal, dibangkitkan sebuah kaum yang disebut dengan kaum Ad. Diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud alaihissalatu wassalam, kemudian bangkitlah sebuah kaum namanya Samud. Diutus kepada mereka Nabi Soleh alaihissalatu wassalam. Setelah itu tidak dijelaskan apakah Allah mengutus para nabi dan rasul setelah mereka ataukah tidak, sampai diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim inilah disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Allah takdirkan setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam diutus tidak ada nabi dan rasul kecuali semuanya keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim inilah kemudian punya anak yang melahirkan para nabi. Pertama Ismail, dari keturunannya tidak ada jadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putra yang kedua Nabi Ishak alaihi salam. Dari Nabi Ishak ini barulah kemudian lahir putra dari Ishak alaihissalam, yaitu Yakub yang disebut dengan Israel, yang nanti keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Yang mana kita tahu Nabi Yakub ini keturunannya banyak melahirkan para nabi. Dia memiliki 12 putra dari 4 istri. Salah satunya Nabi Yusuf, kemudian Benyamin. Lah dari keturunan Lawa, salah satu putra Nabi Yakub itu banyak ribuan para nabi lahir. Jadi nabi itu bukan 25 para nabi dan rasul, tapi banyak. Dan semuanya kembali kepada nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim itu memiliki keistimewaan luar biasa. Bagaimana tidak? Anaknya dipersembahkan untuk kurban, badannya dipersembahkan untuk dibakar, kemudian hartanya dipersembahkan untuk memuliakan tamu, dan hatinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Itulah ucapan Ibrahim. Ibrahim inilah yang melahirkan Ishak, kemudian melahirkan Yakub. Dari Yakub inilah lahir Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf itu Ibnul Karimi, wabnu Ibnil Karimi, wabnu Ibni Ibnil Karimi. Anaknya dari orang yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Kenapa? Karena seluruh keturunannya para nabi, dia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bapaknya nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kakeknya juga nabi, yaitu Ishak alaihi salatu wassalam, dan kakek buyutnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, semuanya para nabi. Makanya surah Yusuf ini teman-teman, asbab nuzulnya kenapa sampai diturunkan, karena surah Yusuf ini termasuk surat yang awal-awal turun. Jadi ada seseorang datang ke Mekah sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, bercerita di hadapan para sahabat macam-macam cerita. Cerita ini, cerita itu, macam-macam cerita diceritakan. Akhirnya para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah terbaik, sebagaimana orang itu bercerita banyak cerita dari luar. Maka Nabi SAW terdiam
sampai Jibril kemudian datang, kemudian menurunkan surah Yusuf. Maka ketika kemudian Nabi SAW diturunkan surah Yusuf, maka para sahabat mendengar dengan seksama dan takjub dengan kisah-kisah Nabi Yusuf ini. Lah orang-orang Yahudi di Madinah ketika mendengar Nabi SAW menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang merupakan wahyu Al-Quran, mereka menangis karena mereka teringat dengan nabi-nabi mereka. Dari sini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama komunitas, tapi Islam itu agama universal, artinya menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Semoga video ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.